Ya, shalom semuanya. Kembali kita dalam pembahasan bagian ke-20 dari Torah, yaitu Parashat Tetzaveh. Keluaran 27 ayat 20 sampai pasal 30 ayat 10 dari Lubavitcher Rebbe. Fokus utama kesadaran Yahudi selama berabad-abad adalah kuil di Yerusalem, titik di mana dunia dan Tuhan bertemu hampir secara nyata, atau menurut istilah dari Rabbi Tovia Singer, tempat di mana Tuhan mencium bumi, atau surga mencium bumi. Torah menjelaskan secara rinci prototipe bait suci, kemah suci portabel yang dibangun oleh Mose dan orang-orang Yahudi di Gurun Sinai. Bagian Torah minggu lalu menggambarkan bagaimana kemah suci harus dibangun. Itu menggambarkan halaman dengan altar tembaga untuk persembahan. Kemudian di barat, kemah suci bagian dalam yang sebenarnya dengan dinding kayu cedar yang dilapisi emas dan atap yang terbuat dari permadani halus. Bagian minggu lalu juga menjelaskan sebagian besar benda-benda suci yang akan ditempatkan di kemah suci bagian dalam. Ada tabut emas berisi loloh hukum, meja emas, lampu minyak menorah emas bercabang 7. Namun satu objek penting ditinggalkan, seperti yang akan kita lihat. Bacaan Torah minggu ini, Tetzaveh, Keluaran 27 ayat 20 sampai 30 ayat 10, memberikan rincian mengenai pakaian imam, para pejabat di bait suci, Harun dan anak-anaknya. Kemudian dijelaskan bagaimana kemah suci dan para imam sendiri harus dikuduskan dengan minyak urapan, dan bagaimana pelayanan di kemah suci harus dimulai. Di akhir bagian Torah minggu ini, satu item terakhir dijelaskan. Ini adalah altar emas, di mana imam akan mempersembahkan dupa 2 kali sehari, mesbah dupa ini setiap pagi dan sore. Itu ditempatkan di kemah suci bagian dalam, dekat menorah emas. Orang bijak mengajukan pertanyaan begini: mengapa bagian penting dari kemah suci ini dibiarkan justru sampai akhir, atau di bagian paling akhir? Tentunya itu termasuk dalam bagian parashat minggu lalu, di mana semua detail kemah suci lainnya dijelaskan. Salah satu jawabannya adalah altar emas atau mesbah dupa yang dibiarkan sampai akhir, bagian paling akhir, karena mengungkapkan tujuan dari keseluruhan keberadaan kemah suci itu sendiri. Dan ini adalah klimaks, puncak. Ini karena kebaktian di mesbah dupa atau di altar emas bersifat soliter atau sendiri. Layanan lain di kemah suci bersifat publik, bersama-sama, selalu bersama-sama. Tetapi pada saat masuk ke mesbah dupa emas atau altar emas ini secara sendiri. Talmud Yerusalem, Yoma 5 ayat 2 menyatakan bahwa ketika imam memasuki kemah suci untuk mempersembahkan dupa di altar emas, dia sendirian dengan Tuhan. Ini menekankan dimensi privasi dan personal dari semua ketaatan Yahudi. Karena kehangatan sosial kehidupan Yahudi, kita terkadang merupakan kegembiraan dan kepuasan yang dapat diberikan Yudaisme kepada kita sebagai individu. Setiap mitzvah atau perintah ilahi adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita mungkin melakukan mitzvah sendirian atau dengan sekelompok orang, namun selalu ada dimensi di mana kita memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Fokus pada altar emas atau mesbah dupa emas di bagian Torah mengingatkan kita bahwa melalui praktik Yahudi di dunia kita sehari-hari, setiap individu dapat memasuki suasana kemah suci yang harum dan mempersembahkan dupa secara pribadi kepada Tuhan. Toda Rabba, Shalom.